Assalamualaikum Ibu. Masih ingat ya dengan saya yang kemarin-kemarin ke Ibu nih, nanya-nanya ya. Siapa Bu nama saya? Apa? Bu Yuli. Ya, masih ingat berarti ya, alhamdulillah. Jadi kemarin kan saya udah janji tuh hari ini saya mau sharing atau memberi informasi tentang penyakit yang Ibu alami. Kan itu kan hipertensi kan ya. Hipertensi itu apa aja yang harus dimakan, apa yang tidak boleh, dan minuman herbal apa atau yang selain obat yang bisa diminum untuk selera tinggi. Nah, kita paling ngobrol-ngobrol nggak lama sih Bu, 15 menit lah ya, bersedia ya Bu ya, itu nggak lama. Jadi hipertensi itu kan penyakit apa Bu kalau hipertensi? Yang Ibu tahu? Darah tinggi. Darah tinggi ya, karena tensi Ibu masih tinggi tuh, masih 150 ya per 90. Itu masih tinggi. Ibu itu kan selama ini belum rutin minum obat. Sebaiknya harus rutin minum obatnya, karena obat darah tinggi itu, penyakit darah tinggi itu tidak sembuh Bu, tidak dikatakan sembuh, tapi dikatakannya terkendali atau terkontrol. Dengan apa? Dengan minum obat. Jadi Ibu harus kontrol ke dokter, harus minum obat rutin juga. Kalau Ibu nggak minum obat rutin, biasanya kalau darah tinggi itu nanti dia kadang turun, tiba-tiba naik, kadang turun, tiba-tiba naik lagi, itu yang nggak bagus gitu. Nah, selain minum obat, darah tinggi itu harus mengurangi ikan asin, kue asin, garam-garam, pokoknya semua yang rasanya asin harus dikurangi. Termasuk kalau Ibu masak, minyak-minyaknya dikurangi, jangan ditumis, jangan digoreng. Jadi yang tanpa minyak tuh biasa diapain Bu? Direbus, ya betul. Kalau sayur tanpa minyak diapain? Ya direbus salah satunya betul. Nah, terus di sayur tapi tanpa pakai minyak apa? Biar bening Bu. Jadi nggak pakai tumis-tumis tuh si bumbunya. Nah, selain kurangin ikan asin, kurangin asin, kurangin goreng-gorengan, kurangin lemak-lemak. Di dalam daging tuh kan suka banyak lemak, nah itu harus kurangin juga, nggak boleh banyak minyak. Itu nggak boleh makan nasi padang tuh terlalu sering, nggak boleh. Jadi boleh bumbunya tuh bersantanan ya, kalau itu tuh kalau masakan padang itu. Nah, itu makanan itu yang nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan apa dong? Jadi yang boleh dimakan itu ya semua makanan boleh, tapi garam-garamnya atau rasa asin itu dikurangi. Misalnya masak goreng tempe atau enggak tumis pepes tempe gitu ya, garamnya dikurangi, jangan terlalu asin gitu. Terus jangan terlalu banyak makan daging boleh, tapi yang tanpa lemaknya, Daging yang bagus. yang bagus. Nah, sekarang selain minum obat, Ibu biasanya minum amlodipin ya? Amlodipin 5 ml ya Ibu minum ya? Malam. Nanti itu tuh harus diminum rutin. Minum obat, ada juga minuman atau enggak cara lain herbal untuk membantu menurunkan tekanan darah. Itu terbuat dari bukan terbuat dari ya, buahnya itu berasal dari buah timun Bu. Nah, timun itu kan murah ya, buah apa dibilangnya di sini? Bonteng itu ya Bu ya, bonteng timun. Nah, itu tuh nanti Ibu bisa bikin jus dari timun. Kenapa jus Bu? Kira-kira kenapa harus jus? Kan bisa aja Ibu makan. Boleh, makan boleh, Rebus aja gitu. boleh. Tapi kalau saran saya sekarang saya mau ajarin bikin Ibu jus timun. Nah, itu kenapa kira-kira menurut Ibu? Kenapa harus di jus? Kenapa nggak dimakan aja? Kalau direbus mungkin lebih ini ya, apa ada kalau di mungkin lebih ini asalnya gitu. Iya, lebih cepat, lebih cepat menyerap ke meresapnya lebih cepat. Tuh maju dikit Bu. Maju sini, maju. Kelihatan Ibunya. Maju. Nah, jadi lebih meresap, lebih cepat teresap, dan nanti teresap oleh tubuhnya lebih cepat, sehingga proses menurunkan tekanan darahnya bisa lebih cepat dibandingkan Ibu makan timun yang di dado gitu ya, agak lama tuh kalau harus kunyah dulu, belum tentu kunyahnya halus ya, sesuai misalkan 33 kali sunnah Nabi, tapi kan kita kadang-kadang kunyah telat gitu kan. Jadi saran saya nih Bu, caranya gimana? Nanti caranya ada nih Bu di sini, nanti Ibu bisa lihat di sini ya, di KMS-nya ya. Caranya itu adalah 2 buah timun yang sedang bulah. Bisa
bawang enaknya. Nah, tapi yang timun lah, dua buah timun itu dijus menjadi 1 gelas. Cara buat jus gimana? Pertama dipotong, dicuci dulu timunnya, terus dipotong-potong timunnya supaya mudah ya blendernya. Itu udah dicuci, dipotong-potong langsung di blender. Ketika sudah dikasih air segelas, ketika sudah selesai, itu kan rasanya mungkin agak aneh ya Bu ya, kalau timunnya doang mah. Bisa Ibu tambah dengan madu atau enggak peresan jeruk lemon. Nah Ibu bisa. Kalau pakai madu nggak akan jadi apa? Gula Gula, gitu enggak? nggak akan, kan emang Ibu pakai madunya segimana, kan madunya Sendok hanya aja. 1 sendok teh aja. Yang penting rasanya adalah jangan flat banget ya. Kalau misalkan timun kan rasanya tuh tawar ya. Nah, kalau itu khawatir memang rada nggak enak ya, boleh ditambahkan peresan jeruk lemon dan madu atau enggak salah satunya. Atau enggak ada juga yang orang maunya enggak, saya nggak pakai apa-apa, bisa juga telan aja gitu. Itu bisa diminum setiap hari. Itu minum Berapa kali sehari? 2 kali boleh, Sore tapi gitu. jangan bareng sama amlodipin. Jadi amlodipin itu minumnya malam. Malam. Nah, minum jusnya pagi sama gitu ya. Jadi bisa dipakai tuh, nanti Ibu kontrol lagi terus itu tuh dicek lagi di pos dulu setelah minum jus timun Ibu turun atau enggak gitu. Nah kira-kira ada Ibu bisa dipahami nggak ya yang saya sampaikan tadi? Nah, Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Untuk cara bikin jusnya, untuk cara minumnya gitu, bisa ya? Coba boleh saya diulangi nggak Bu? Yang tadi udah saya sampaikan Bu tentang jus timun. timunnya dicuci dulu, dibersihkan lalu potong-potong, lalu di blender. Berapa biji Bu timunnya? Dua ya. itu mungkin dua yang seperempat tuh. Ya yang sedang. Kasih air 1 gelas, tarik, tambah kalau supaya tidak terlalu ini ya, Enak gitu hambar ya, ya. hambar. Kasih bukan juga Madu ya, Bukan ya. ya secukupnya lah. Kalaupun emang enggak, lebih bagus nggak pakai apa, tapi takutnya kan enak ya. Kalau pakai jangan pakai garam berarti ya. Jangan atuh, ini mah untuk hipertensi, ya. jangan dipakai garam. Pakai madu. Oke, udah paham Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan di rumah, bisa di keseharian Ibu, bisa berguna juga, bisa menurunkan tekanan darah Ibu. Jadi Kalau amlodipin kalau gitu harus terus. amlodipin terus diminum. Enggak, kalau umpamanya kalau malam lupa terus minum pagi nggak apa-apa. Boleh. Tapi Kadang-kadang- tapi dijarakin kan pagi-pagi Ibu lupa semalam nggak minum obat, berarti minum pagi kan? Pagi ya Ibu Tadi nanti. pagi udah setelah sarapan gitu. Setelah sarapan Baru jam 8 atau jam Ah, itu. dijarakin Terus 1 jam ya, baru dibikin jus 1 jam kemudian itu ya Bu, dijarakin waktunya ya. Ada lagi nggak? Garam-garam jangan lupa dikurangi ya Bu. Garam, terus ikan asin juga mungkin yang nggak boleh ya. Boleh apa enggak? Nggak boleh Nggak atuh. boleh ikan asin. Kalau bisa mah jangan. Kalau Ibu memang benar-benar nggak bisa meninggalkan ikan asin ya, Ikan tadi asin. ya hanya sedikit kurangi Bu, jangan terlalu Iya, lahap. paling juga memang nggak banyak kan dia. Tapi kalau sering makannya kan jadi banyak. Sekali 3 kali. Kalau sehari makan 3 kali walaupun sedikit jadi banyak. Seperti ini. Iya, itu 1 ekor. Jadi kurangi itunya apa? Asinnya juga ya Bu ya. Oke, bisa kalau begitu ini nanti Ibu bisa baca ya di rumah nih MS-nya. Nanti bisa baca-baca, takutnya lupa ya. Saya pamit dulu ya Bu. Ya, ya. Sama Ibu pamit. Ya. Assalamualaikum.